Halo semuanya, selamat datang di seri video tutorial literasi informasi. Melalui video ini, kami akan memberikan tutorial cara efektif dalam mencari dan menggunakan informasi untuk mendukung aktivitas perkuliahan. For your information, seri video kali ini terbagi menjadi 4 bagian loh. Pastikan kalian menonton semua bagian secara berurutan ya. Di video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai tutorial dalam melakukan identifikasi kebutuhan informasi, terutama dalam memenuhi kebutuhan informasi untuk perkuliahan. Kenapa sih kita harus melakukan identifikasi kebutuhan informasi? Identifikasi kebutuhan informasi ini bermanfaat untuk mempermudah dalam menemukan informasi yang kita butuhkan. Selain itu, kita juga dapat menemukan informasi yang lebih akurat dan spesifik yang nantinya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, untuk melakukan kegiatan tersebut, ada 3 step yang harus kamu lakukan nih. Step by stepnya dimulai dari identifikasi rumusan masalah, dilanjutkan dengan mengembangkan kata kunci, dan yang terakhir adalah memformulasikan kata kunci. Mari kita mulai dari step yang pertama. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mengidentifikasi rumusan masalah yang dapat dilihat dari judul penelitian atau topik penelitian. Salah satu judul penelitian milik kami adalah korelasi kadar MDA dengan kebiasaan merokok. Dari judul penelitian tersebut, dapat ditemukan 2 kata kunci atau keyword utama, yaitu kadar MDA atau malondialdehid dan perokok, yang bisa kita ganti menggunakan kata smoker. Keyword yang sudah didapatkan tersebut digunakan sebagai modal untuk melakukan proses pencarian informasi, berupa literatur atau sumber ilmiah lainnya, yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan dari penelitian tersebut. Akan tetapi, jika hanya sebatas menggunakan 2 keyword utama tersebut, sumber informasi yang akan muncul menghasilkan temuan yang kurang spesifik. Sehingga diperlukan pengembangan lagi nih teman-teman terhadap 2 kata kunci tadi. Nah, penasarankah bagaimana cara untuk mengembangkan kata kunci itu? Yuk, kita simak step selanjutnya. Step kedua yaitu mengembangkan kata kunci utama yang sebelumnya telah ditetapkan pada step pertama. Dalam proses mengembangkan kata kunci, terdapat 3 cara yang dapat digunakan, yaitu dengan menggunakan thesaurus, mencari sinonim, dan mencari antonim dari kata kunci tersebut. Nah, cara yang kami gunakan untuk mengembangkan kata kunci milik kami adalah dengan menggunakan thesaurus. Kadar MDA atau malondialdehid dapat juga disebut dengan senyawa keton aldehid yang menyatakan hubungan kesetaraan atau sinonim. Sedangkan untuk kata perokok dapat dijabarkan lagi pada perokok aktif dan perokok pasif. Hubungan dalam penjelasan kata ini disebut dengan hubungan hierarkis karena satu kata menjelaskan sesuatu yang lebih luas atau spesifik. Perokok di sini dapat dikatakan sebagai broader term atau sesuatu yang lebih luas. Sedangkan untuk perokok aktif dan perokok pasif dapat kita sebut dengan narrower term, yaitu sebuah kata yang lebih spesifik. Step ketiga, memformulasikan kata kunci atau menyusun konsep keyword. Penyusunan kata kunci ini bertujuan untuk mempermudah dalam menemukan sumber informasi, sehingga informasi yang kami dapatkan akan menghasilkan temuan yang sesuai dengan yang kami butuhkan. Pemetaan keyword dapat ditentukan berdasarkan pengembangan 2 keyword utama yang sebelumnya telah dilakukan pada step 2. Yang pertama, berdasarkan sinonim dari kata MDA, yaitu malondialdehid dan keton aldehid. Yang kedua, penjabaran lebih lanjut mengenai perokok, yaitu perokok aktif dan perokok pasif.
Hasil dari pengembangan keyword tersebut dapat digunakan sebagai modal untuk penelusuran informasi, sehingga menghasilkan sumber informasi yang relevan. Untuk mempermudah lagi dalam mengorganisasikan kata kunci, kami membuat tabel query seperti ini. Tabel tersebut menunjukkan 3 alternatif formulasi keyword yang dapat kami gunakan dalam pencarian sumber informasi yang kami butuhkan. Alternatif pertama, kami akan menggunakan MDA dan Smokers untuk pencarian pertama. Apabila hasil temuan dirasa kurang spesifik, kami akan menggunakan alternatif kata kunci kedua atau melakukan silang kata kunci hingga menemukan sumber informasi yang lebih spesifik. Nah, segitu dulu nih penjelasan sesi pertama mengenai cara identifikasi kebutuhan informasi. Jangan lupa ya, ini masih tahapan awal loh. Jadi, pastikan kamu tetap menonton tahapan kedua hingga tahapan akhir di video selanjutnya ya. Dadah, see you on the next video.